janji 1 miliar. Itu uangnya satu ngambil dari tabungan 800 juta, 200 juta lagi jual sapi. Asli 4 ekor, 50 juta. Saya bisa tidur nyenyak nih, Pak. Ulah gering deui. Kenapa kemarin tuh saya ngomong, itu gini, itu hak pemain saya disuruh pegang piala, saya nggak mau karena itu hak pemain. Lain orang tahu ke maneh lain. Jual sapi guys, gila lu guys, merinding gue. Itu Ono ngapain sih di situ? Barak itu dangkal. Oke. Emang banyak kali teori Om Rocky nih, pedagogi lah, demagogi lah. Tapi kalau saya tahunya sih momogi. Gua dong. Om Rocky udah pernah ngedidik anak sendiri belum? Belum lah. Ya masa ngajari orang berenang tapi nggak bisa berenang, kan lucu Om. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke Barak itu. Hei, Riko Kering, Anda memang pintar sekali ngomong. Tapi percuma, kalau cuma teori itu. Kenapa panggilannya berubah jadi Riko Kering sih? Pedagogi, demagogi, dikit dogi apa? Atau itu? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahenol. Gimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kalian tuh banyak rezeki. Amin guys ya. Kali ini topik kita akan ada beberapa ya, mungkin ada 2 kali ya. Pertama adalah tentang pembuktian ya terkait bonus yang diberikan oleh Deddy Mulyadi 1 miliar. Ini gokil ya. Ini menarik ya. Karena ini kan nggak pakai uang APBD atau bahasa kerennya nggak pakai uang pemerintah ya, karena kan kalau bicara soal gubernur udah pasti pikirannya udah kemana-mana tuh kan. Wah paling juga duitnya dari duit pemerintah. Nah ini pembuktiannya langsung dibuatin konten. Wah ngambil duitnya bahkan yang paling menurut gue tuh menusuk banget gitu ya, uang pribadi yang diambil dari Bang Jabar atau mungkin katakanlah gajinya dia sebagai konten kreator itu 800 juta itu diambil secara cash di Bang Jabar. Itu 200 jutanya terang-terangan dia ngejual sapi. Rela ngelakuin ini, jual sapi buat ngasih bonus ya ke pemain Persib, saking gimananya, saking bangganya gitu ya. Nah ada nggak pemimpin yang model kayak gini? Coba ya. Kalaupun ada berarti itu terbaik. Tapi menurut gua sekelas gubernur ketimbang mohon maaf sekali, ketimbang gubernur yang terdahulu kayaknya jauh banget gitu. Nah ada satu topik lagi nih guys, terkait mengenai gubernur dangkal yang kemarin itu. Ternyata banyak banget yang tiktoker atau selebgram baru aja bereaksi. Akhirnya mereka buka suara, dibabat habis. Dan nggak tanggung-tanggung menurut gua Rocky Gerung ini dikuliti sama para tiktokers. Wah lebok sialah Rocky Gerungnya. Ngegerung wae sih parang samanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP dan play. Ini nih ngerusak nih. Apa coba begini nih? Norak banget nih yang begini nih. Gua nggak setuju nih. Di saat gubernurnya sedang mengapresiasi. Bikin malu lu ah. Bikin malu lu norak pada. Pak Deddy, kabarak Pak. Dah, ya, cikurang Pak, yuk tah. Gua kabarak Pak. Buat apa coba? Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Jemput aja Tunggu, udah. aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah
tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Ya, di saat Deddy Mulyadi kan apresiasi kepada para pemain, memberikan support. Menurut gue tuh merakyat banget lah gitu ya. Walaupun kita tahu semua, biasanya kan kalau gubernur nonton dikawal, ya pengawalannya ketat. Kalau dia emang nggak, malah buka baju udah berasa kayak gimana gitu ya. Ini malah mencederai nih. Ini sangat disayangkan. Menurut gua, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman yang ngerusak fasilitas di stadion ini. Gua katakan lu norak cuy. Lu norak lu. Mau diapain tuh rumput? Mau digoreng? Maaf ya. Kita kasih bonus di bawah. Yo. Bonus. Jangan, itu harus pemain. Ini rame juga nih. Pada saat saya berada di lantai paling atas gedung sate, ada sebuah peristiwa menarik pada saat itu. Peristiwanya adalah setelah piala diperlihatkan kepada seluruh bobotoh, penggemar, dan fans setiap versi Bandung yang terhampar di halaman gedung sate, piala itu diperlihatkan oleh pelatih dan pemain. Kemudian setelah itu, saat saya berdampingan dengan Kang Adam Alis, di belakang ada yang berteriak untuk meminta saya agar memegang piala. Tetapi saya menolaknya karena itu bukan hak saya, dengan kalimat jangan, itu hak pemain. Jangan, itu hak pemain. Kalimat jangan, itu hak pemain, kalimat yang ditujukan pada orang yang berteriak meminta saya untuk memegang piala. Dan waktu itu Kang Adam Alis berteriak bonus. Dan kalimat bonus saya menjawabnya dengan nanti di bawah. Maka saya mengajak untuk turun ke bawah karena saya akan mengumumkan bonus. Itulah yang sebenarnya peristiwa yang terjadi. Jadi Kang Adam Alis jangan salah pengertian ya. Anda kan pemain terkenal, tidak mungkin saya tidak mengenalnya. Oh iya, jadi karena langsung rame banget gitu ya. Oke. Saya hari ini mau kantor Bank Jabar Pusat, mau ngambil uang untuk bonus pemain Persib. Kenapa saya sampai diceritakan seperti ini? Agar tidak jadi fitnah bahwa uang yang saya sumbangkan bukan uang negara tapi uang pribadi. Full video kalian bisa nonton di channel Kang Deddy Mulyadi ya. Maksud gue baru ini anjir gubernur begini, Gusti, ya pakai uang pribadi, parah ini gaji YouTube kali ya, jadi konten gitu ya. Ampun. Pengambilan sebelah mana Om? Biasa aja gitu ya. Gubernur loh ini cuy. Nggak perlu ngantri Bapak mah. Udah tutup belum? Belum kan? Spesial. 12 tutupnya kan? Kamu di sini boleh diambil orang ceritain duit. Boleh. Tarikan tunainya mau nominal berapa Pak? Saya ngambil 800 800.000 juta. rupiah. Oh, Juta. Ya, boleh. buat bonus versi. Iya kan cuma Kaget di ya. bawah ya Dari Pak. sini 800, di Ya. rumah sudah ada saya jual sapi 4 ekor. Gila. 50 juta dapat 200 juta jadi 1 Siap. miliar. Siap. Jadi total bonusnya 1 M. Tapi penarikannya Iya. 800 ya Tapi Pak. BJB nggak ngasih bonus. Sindir Bisa langsung. ininya. Siap. Pengambilannya. Kontennya Pak, ya tontonannya Pak. Boleh izin Pak rekan di sebelah sini 1, di bawah 1 ya Pak ya. The real sumber duitnya 800 juta, gila. Soalnya nggak pejabat ngasih duit, malah jadi fitnah, nggak boleh. Kak, saya mau ngambil di kamu. Ini kamu lagi di mana, Mo? Lagi BJB Pak. Mau? Dalam rangka apa? Dalam rangka ngebantuin Artos ngambil uang. Ngambil uang. Iya. Dari uangnya dari rekening siapa? Rekening bapak pribadi. Uang tabungan ya? Uang tabungan. Oh, Jadi tabungan. sisanya tinggal 200 lagi. Iya, 200 lagi. Oke, ngambilnya berapa? Ambilnya 800 di sini. Yang Nanti 200 lagi. 200 lagi Hasil uang. penjualan sapi. Nah, itu. Kita kemarin ada yang beli sapi Ya. 4 ekor. 4 ekor. Masing-masing satu sapinya 50 juta. Iya, jadi 200. 200. Jadi pas 1 miliar ya. Pas. Buat siapa?
Buat Persib. Oh, buat pemain. Buat pemain Persib. Ya. Iya. Itu. Jadi Jual sapi. Aduh, gue antara shock, kaget, dan juga sedih gitu ya. Serius sedih, maksudnya, men, hari gini masih ada pemimpin yang model kayak gini. Walaupun menurut gue mungkin di luar sana masih ada yang rela, mungkin kata dulu gue pernah denger tuh ada yang lurah yang ngejual mobil untuk ngebantu masyarakat, pernah tuh ya di daerah Jawa kalau nggak salah ya, lurah ya. Ini gubernur, kalau menurut gua kalau gubernur baru ini sih. Jual sapi totalnya 4 ekor dan laku 200 juta. Itu dikasih buat bonus pemain Persib. Saking bangganya bahwa ya itu kan masih di Jawa Barat juga gitu kan. Terus kecintaannya terhadap Jawa Barat, apapun kegiatannya warga Jawa Barat ya, termasuk tim sepak bola yang dia support gitu ya. Nggak blunder gitu guys. Real, rela jual sapi, anjrit. Maaf ya guys ya, asli barusan ini gue salut gitu. Pokoknya warga Jabar tuh bersyukurlah punya pemimpin yang kayak Deddy Mulyadi itu. Nggak salah jalan kalian tuh. Usah napas gue sampai ya Allah bisa begitu ya, salut gue. Yuk kita gas. negara. Bukan. Yakin ya? Yakin, saya tahu sendiri, Pak. Oh, beres. Beres, aman. Di mana ini? Di BJB. Pelayannya cantik-cantik nggak? Cantik, baik, Mulai. ramah, sopan. Sopan sama siapa? Sopan sama Bapak. Enggak, sama semua nasabah juga sopan. Iya, Kemana ini- aja. ini sepertinya Kamu nanti di rumah. nggak bisa lagi ke Iya. BJB nanti. Iya, Allah sama. Ya. Masya Allah banget ya. Siapa? Uang pribadi coy. Bangun, mau. Bangun. Oh. Ayo, balanya. Banyak yang minta foto ya. Ulah nyokot nyokot di karetna. Oh, siap. Nyokot di karetna. Gatel dia ngeliat duit pak. Wow, ini dia guys. Ini ngapain sih Ono gue mah? Ini Ono ngapain? Salah. Jadi waktu itu saya ngomong itu hak pemain itu bukan bonus. Bilang saya itu hak pemain. Ya, siap. Gila. Sesuai janji 1 miliar. Itu uangnya satu ngambil dari tabungan 800 juta, 200 juta lagi jual sapi. Asli 4 ekor. Lah, lu. 50 juta. Saya bisa tidur nyenyak nih, Pak. Ulah gering deui. Kenapa kemarin tuh saya ngomong itu gini. Itu hak pemain. Saya disuruh pegang piala. Saya nggak mau karena itu hak pemain. Lain orang tahu ka maneh lain. Saya ngomong. Ulah gering. Alhamdulillah, Pak ya. Makasih banyak, Pak ya. Duit loba. Wah, mantap. Ya. Salam dong untuk foto. Ya, buat Bu foto. Siap. Mantap. Terima kasih. Jangan dibawa ke barak saya ya, Pak. Oh, Jangan. wah. Main lagi, pasti baru juara lagi. Masih jadi pemain ini kan saya Iya. pemain, Pak. Iya, ini enggak maksudnya main lagi. Ulah pindah sih teh. Udah pindah sih, Teh. Ada. Siap. Ya, oke ya. Ya, siap. Salam untuk foto semuanya. Gua beres nih. Back to back champion. Jual sapi nih. Asli guys, jual sapi guys. Gila lu guys. Merinding gue. Merinding gue asli ya. Itu Ono ngapain sih di situ? Kang Deddy, itu si Ono ngapain sih? Gue mau nimbrung coba. Gue mau bingung kali ya Kang Deddy ya. Nggak diajak, nanti purik. Tahu purik guys? Ngambek gitu ya. Kagak diajak ngambek, diajak
ya gimana, kayak berasa paling gimana gitu ya. Masih ngoceng-ngoceng sih dia. Tapi gini nih ya, semenjak Deddy Mulyadi datang ke KPK, ya mungkin kalian masih ingat ya, videonya udah pernah gue bahas. Kemudian datang ke rapat paripurna, terus disindir tuh ya fraksi PDIP, yuk kita habis ini walkout bareng-bareng gitu, walkout bersama. Semenjak kejadian itu, gue ngerasa si Ono nih di beranda gue tuh nggak muncul lagi tuh video-video kritik. Gue nggak tahu kenapa. Apa karena memang Deddy Mulyadi ini sudah dibentengi sama KPK, ya kan, bekerja sama dengan KPK. Jadi kalau misalnya ada pejabat di bawah naungannya atau mungkin di atasnya yang berhubungan dengan Jawa Barat, ya kalau misalnya macam-macam dengan dana hibah atau APBD pemerintah dari Jabar ini, ya kan, diotak-atik, langsung diciduk gitu ya. Gitu. Mungkin apa karena rasa itu jadi kayak ada dibentengin gitu guys ya. Udah nggak berani otik-otik nggak ngebahas-bahas dana hibah lagi tuh sekarang si Ono tuh. Maaf ya Mang Ono ya. Karena gue perhatiin gitu sih. Semenjak datang ke KPK terus juga datang ke paripurna itu nggak ada di beranda gue. Nggak tahu kalau di beranda kalian. Kalian follow ya. Geli gue. Di sini dia sibuk ya. Di belakang senyum-senyum. Tapi maksud gue gini loh. Ya gue apresiasi lah memang tugas DPRD itu ya, salah satunya adalah mengkritisi, mengawasi lah ya, mengawasi kinerja dari pemimpin Jabar gitu. Kita harus apresiasi juga, memang tugas dia untuk mengawasin. Cuman kadang-kadang kita tuh kayak, lu apa sih gitu ya, overthinking banget gitu. Over banget gitu ya, apa-apa main kritik, kenapa nggak dia ikut bareng-bareng aja gitu. Nah, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan Mang Ono udah nggak kayak dulu lagi. Semenjak sekarang ini gue perhatiin sering banget di acara-acara nih Mang Ono nih ada nih gitu, digandeng gitu loh ya. Gue perhatiin nggak apa memang dia datang sendiri atau memang kayak gimana. Memang sudah ada aturannya kali ya, sistematis kalau misalnya ada acara apa mungkin sekarang harus dilibatkan karena kan pengawasan gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya mereka bisa kompak nih gitu. Cuman ya gue nggak tahu lah untuk yang akan datang pemilu dia nggak ngerti lah gue itu kalau masalah yang itu. Kan kalau merekanya begini kan kerjasama jadi ngebangun Jawa Baratnya lebih semangat gitu kan, dari pihak DPRD-nya ngebantu gitu. Jangan cuman meminta kritik-kritik yang udah kan kita kayaknya pusing lihat muka dia. Kang Deddy Mulyadi dikatain otak dangkal sama Rocky Gerung. Oke. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Oke. Emang banyak kali teori Om Rocky nih. Pedagogi lah, demagogi lah. Tapi kalau saya tahunya sih momogi. Gua dong. Tapi ngomong-ngomong, Om Rocky udah pernah ngedidik anak sendiri belum? Belum lah. Ya masa ngajari orang berenang tapi nggak bisa berenang, kan lucu Om. Ngena banget. Kalau cuman teori, ya semua orang bisa. Dikulitin ini mah. Jadi Dikulitin bisa ini. ngasih teori, juga harus bisa praktekin. Iyalah. Tapi kita coba dengar tanggapan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Cakep. Kalau saya pribadi lebih suka yang dangkal tapi banyak prakteknya daripada yang dalam tapi banyak omon-omonnya. Kalau kalian lebih suka yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. KDM King Deddy Mulyono. Akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong gitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Karena dari awal saja Anda sudah terjebak tuh. Ketika Anda mengatakan ya karena pada ujungnya pembandingnya hanya Mulyono tuh. Kenapa tidak pembandingnya itu Bung Karno? Ya kenapa Anda tidak berdiri sendiri sebagai outliers, berbeda dari yang lain? Kenapa pandangan Anda justru terinspirasi dari orang-orang dulu? Iya. Kan itu namanya dulu tuh. Sebagai seorang filsuf yang memiliki ketajaman argumen, memiliki ketajaman analisis. Aduh, udah berat dipanggil dungu. Gerung. Terusnya Anda mampu mengintip bagaimana track record seorang KDM, di mana pada tahun 99 Kang Deddy sudah mengawali karirnya sebagai seorang legislator, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tuh. Ketika puluhan ribu buruh datang menggeruduk gedung DPRD, berdemo, seluruh anggota legislatif kocar kacir saat itu.
hanya satu orang yang bertahan dan menemui buruh tersebut, mengajak berbicara, berdialog, berbantah-bantahan argumen tuh. Siapa? Kang Deddy Mulyadi. Ini menunjukkan betapa Kang Deddy Mulyadi memiliki kepiawaian dalam berretorik dan berlogik tuh, sehingga mampu berbantah-bantahan, beradu argumen, dan tidak memiliki jiwa takut untuk menghadapi fakta dan kenyataan yang ada. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Dibabat habis sama dia. Bukan penonton tuh. Sejak kapan penonton itu menjadi berbahaya? Oh, tentu saja karena penontonnya sama, misalnya antara penonton KDM dengan penonton Mulyono. Bukankah itu pun penontonnya Prabowo Subianto, penontonnya Anies Baswedan, penontonnya PSBY, penontonnya Habibie tuh? Bagaimana mungkin penonton itu berbahaya? Yang berbahaya itu apa yang ditonton tuh? Seperti Anda mempertontonkan kedunguan bernalar Anda. Itu yang berbahaya tuh. Teman-teman pendukung Deddy Mulyadi, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Visinya dangkal. Jelas-jelas visinya untuk menghemat anggaran tuh. Penghematan anggaran tersebut divisualisasikan sebagai sebuah pesan untuk disampaikan kepada masyarakat tuh. Bagaimana itu hanya sebuah visualisasi, sementara itu adalah visi menghemat anggaran. Ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Yang dangkal itu justru cara bernalar Anda tuh, Bung Rocky, yang memaknai barak hanya sebatas tempat pendisiplinan tubuh semata tuh. Sama seperti Anda dulu mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Anda mengajak kita semua untuk berpikir, mencari makna lain yang tidak terkandung di dalam KBBI itu, supaya pikiran kita bertambah dan bertumbuh. Tapi kenapa ketika Anda memaknai barak, takut pada pemaknaan tersebut? Kenapa Anda sendiri yang justru terjebak pada pemaknaan istilah tersebut? Hanya pada pendisiplinan tubuh semata tuh. Kenapa tidak berupaya untuk memaknai kalimat lain dari pandangan orang lain tuh? Sehingga upaya Anda memberikan pandangan itu secara utuh, secara komprehensif tuh. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Dibabat habis sama Bang ini, guys. Pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Mengirim anak-anak nakal ke barak militer, Anda katakan itu sebagai sebuah demagogi. Inilah kedunguan Anda tuh. Berupaya untuk membodoh-bodohi masyarakat dengan istilah-istilah asing yang jarang didengar. Demagogi itu adalah berasal dari bahasa Yunani, dari akar suku kata demos yang artinya masyarakat, dan agogos yang artinya pemerintahan yang bernarasikan negatif tuh. Artinya demagogi adalah upaya pemerintahan yang bernarasikan negatif tadi memanipulasi masyarakatnya demi mencapai tujuan pribadinya. Justru yang Kang Deddy hadirkan itu adalah pedagogi itu. Karena anak-anak di barak militer tidak hanya disiplinkan tubuhnya, tetapi dihadirkan ahli psikolog, para guru, begitupun dari tokoh agama, agar mereka tidak hanya disiplin dari segi tubuhnya, disiplin waktunya, juga disiplin cara bernalarnya. Pandangan buruk tentang barak yang Bung Rocky ucapkan, sesungguhnya itu adalah sebuah pendeskreditan. Seolah-olah tidak ada manfaat anak-anak yang kehilangan arah ini masuk ke dalam barak militer. Saya ingin ingatkan kepada Anda, Bung Rocky, bahwa dari rahim militer mampu pula melahirkan anak-anak bangsa terbaik, seperti halnya Insinyur Soekarno, Pak Soeharto, Pak SBY, begitupun hari ini Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Mereka adalah anak-anak bangsa terbaik yang lahir dari rahim militer. Lantas bagaimana mungkin pandangan Anda menganggap bahwa barak adalah sebuah kedangkalan? Oke, dibabat habis, gila. Jadi di Indonesia ini banyak orang pintar sebetulnya ya. Bukan cuma Rocky Gerung doang yang ahli filsafat yang ini dibabat abis. Tapi sekali lagi ya, Indonesia itu masyarakat kita lebih suka yang realita. Cara berpikirnya sederhana, punya solusi kerjakan, punya kebijakan kerjakan. Ini kalau bicara soal kepemimpinan ya. Jadi rakyat Indonesia itu lebih apa ya, lebih gampang ngelihat yang simpel gitu ya. Bagaimana Pak? Ada masalah begini-begini, ya kan? Kasih kebijakan, kasih solusi, langsung kerjakan. Ya udah, Indonesia mah warga kita mah yang gitu-gitu aja, nggak usah terlalu banyak ini ono gitu ya. Liar, ya. Kata Rocky Gerung, kebijakan barak itu adalah dangkal. Dangkal. Sebenarnya saya respect sama sosok Rocky Gerung. Iya, semua juga sama. Saya salut dengan kecerdasan dia dalam membacot sesuatu. Namun beberapa waktu yang lalu, dia mengeluarkan statement di sebuah acara televisi yang mengatakan bahwa kebijakan penempatan di barak itulah dangkal. Ini sangat naif sekali bagi saya. Kalau cuman berteori, semua orang bisa. Kalau cuman ngomong-ngomong saja, semua orang mampu. Tapi melakonkan prakteknya, itu tidak semua orang sanggup. Kalau Anda punya kebijakan
terkait mengenai bagaimana cara mendidik anak-anak nakal, coba buktikan. Jangan membuat kebijakan orang lain seakan-akan dangkal. Aduh, kadang-kadang sih kalau cuman hanya jago ngebacot, sudah deh. Hidup ini bukan cuma perlu bacot. Betul. Hidup ini perlu reaksi nyata, perlu kerja nyata, perlu kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berguna. Masyarakat itu nggak kenyang makan bacotan. Yes. Nggak paham cuma teori-teori manis. Betul. Masyarakat itu menginginkan prakteknya jelas, kebijakannya jelas. Terlalu banyak teori, terlalu banyak tesis yang nggak jelas. Kadang-kadang Anda ini seperti apa saja. Selama ini saya respect kepada Anda, tapi melihat bahasa Anda kemarin justru bagi saya itu kebodohan bagi Anda. Mohon maaf nih ya, ini pendapat saya pribadi. Kata Rocky Gerung, kebijakan. Iya, reaksi netizen yang dulunya tuh sangat suka sekali dengan Rocky Gerung itu gue perhatiin ketika nonton video yang kita bahas ini, semuanya langsung pada mental loh reaksinya. Apalagi orang-orang yang ngerti ya dengan dunia politik, dengan bahasa-bahasa filsafat, karena kan dia kan ahli filsafat gitu ya, bahasa Yunani lah apa segala macam. Jadi kalau ngomong itu kita tuh nggak bakal nalar, karena bahasa-bahasa ya filsafat itu diungkapkan di setiap statement gitu. Makanya kita nggak nalar. Sebenarnya kalau ngomong pakai bahasa biasa aja kita nalar sebetulnya. Tapi sekali lagi di Indonesia ini ternyata masih banyak orang yang jauh lebih pintar, dan ya ini jawabannya. Dongo Anda. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Sikat Bang. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Hei, Riko Kering, Anda memang pintar sekali ngomong. Tapi percuma kalau cuma teori itu. Kenapa panggilannya berubah jadi Riko Gering sih? Aduh, gua mah ada aja Riko Geringnya. Dapatan aja sih abang kita ini. Anda memang pintar sekali. Coba ulang lagi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Hei, Riko Kering, Anda memang pintar sekali ngomong. Tapi percuma kalau cuma teori-teori doang, bro. Anak-anak yang masuk barak itu memang anak-anak nakal yang harus didisiplinkan agar hidupnya teratur, gak begadang, gak mabuk-mabukan, gak tawuran, gak mencelakai orang. Sementara orang tuanya itu udah gak sanggup lagi kok ngurusinnya, lalu diambil alih oleh gubernur. Sesimpel itu kok. Anda tahu kan Mike Tyson, kalau dia nggak diambil dari jalanan, nggak didisiplinkan, nggak dilatih bakatnya, mungkin sekarang ini udah jadi ketua gangster yang ganas. Betul, anak-anak nakal itu kreativitasnya sedang bertumbuh. Tapi kreativitas seperti apa dulu? Tukang begal juga punya kreativitas. Koruptor, kreativitasnya juga tingkat tinggi itu. Pedagogi, demagogi, dikit dogi apa? Atau itu mau kupingmu itu digigit Mike Tyson kayak Evander Holyfield dulu. Habis digigit, ya perkat. Tah. Siapa? Parah. Itu gue seneng dengan kata-kata Mike Tyson ya, karena Mike Tyson kan dulu kan petinju jalanan ya. Ya kalau nggak diarahkan, nggak disiplinkan, mungkin kan jadi gangster. Bener loh. Itu realita loh. Siapa yang gak kenal dengan Mike Tyson? Ya, udah pernah nonton kan filmnya kayak gimana dia dulunya hidup di jalanan kayak gimana gitu. Wah, keren abang kita ini. Lucu coba. Amoras. Nah lo. Kenapa lo? Raja dulu. Rocky Gerung ketemu lawan yang sepadan sekarang ini. Sekarang ini lawannya adalah Kang Deddy Mulyadi. Siapa? Kang Deddy Mulyadi yang dikatakan otak dangkal langsung deh dibalas statementnya dari Rocky Gerung. Mendingan otak dangkal tapi mencerdaskan banyak orang daripada otak dalam tapi menenggelamkan semua orang. Nah kan ketemu itu si Raja Dungu, si Rocky Gerung sekarang ini tidak mendapat tidak mendapat tempat lagi di hati masyarakat ya, netizen ya. Karena apa?
karena hanya bisa nyinyir-nyinyir aja. Nah, sama Jokowi nggak ditanggapi nama Jokowi karena ya seorang kepala negara, seorang presiden, banyak kerjaannya lain. Nah, kalau sekarang ini sama Kang Deddy Mulyadi yang masih jadi gubernur, next insya Allah mungkin jadi apa? Jadi RI 1. Nah, lagi kesempatan sekarang ya dibungkam. Ya dibalas apa yang dinyinyirin, ya dibalas. Memang kenyataannya kayak gitu. Orang Rocky Gerung itu nggak ada apa-apanya, hanya provokator aja. Buset, provokator. Raja Dungu. Jadi selamat buat yang dulu pencinta dari Rocky Gerung. Makan tuh junjungan lo yang cuma hanya bisa mengkritik tapi tanpa ada solusi. Jadi yuk kita dukung Kang Deddy Mulyadi. Nah, tenggelamkan Rocky Dungu. Salam waras. Abang. Aduh, Rocky Dungu panggilannya. Ada yang tadi Rika Garong. Ada lagi Rika apa lagi tadi? Kang Deddy Mulyadi dibilang ininya dangkal sama Rocky Gerung. Banyak kali teorinya si Rocky Gerung ini. Atau siapa yang setuju? Rocky Gerung kita kirim ke barak militer. Iya bang. Tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dang. Lebih baik jadi gubernur otak dang, tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam, tapi banyak orang yang ditekan. Mengirim anak ke barak itu dang. Yang dikirim ke barak militer kenapa harus Gibran? Dan mengajak orang berpikir itu diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Lah kenapa nggak Bang Rocky Gerung aja yang dikirim ke barak militer? Kenapa harus Gibran? Kau udah nyenggol KDM, nyenggol Gibran juga. Aduh, Rocky Gerung ini banyak kali teorinya nih. Pedagogi lah, demagogi lah, awak taunya momogi. Gua lagi. Aku taunya komdigi. Aku taunya lapet gogi. Siapa bang ini? Ini pengacara loh, kalau nggak salah ya. Aduh, Rocky Gerung. Lagian juga dia kan bilang tadi kan berdasarkan ilmu teori, ya kan. Teorinya barak militer itu untuk mendisiplinkan tubuh, kan bagus berarti mendisiplinkan. Ya kan tadinya anak itu nggak disiplin, nggak tertib, ya kan nggak teratur hidupnya. Sekarang disiplin, teratur, tertib, kan bagus. Apa sih? Aku berkaca pada diriku sendiri ya. Aku sebagai orang tua, anakku 2. Kalau one day ternyata anakku tidak tertib, tidak bisa diatur, tidak disiplin hidupnya, terus tiba-tiba ada seorang gubernur membuat program yang sangat baik ya. Program anak yang tidak bisa diatur masuk ke barak militer untuk dididik, dilatih, dibina. Aku kan sangat dukung asal semuanya transparan ya. Contohnya kita sebagai orang tua setelah mengizinkan ya anak masuk barak militer, terus kita bisa datang ke sana ya, mengawasi anak kita dilatih apa, lagi ngapain ya kan. Terus ada pengawasan dari pihak lain juga, contohnya dari KPAI dan sebagainya macamnya. Ya kan kita pasti dukung lah. Apa sih nggak baiknya gitu? KPAI nggak ya, ini bang. Dipungut biaya, ya kan. Terus juga di sana dikasih makan, dikasih minum susu. Pulang-pulang yang kemarin petugas upacara dapat duit lagi. Apa kurang baiknya? Aku bisa ngomong begini karena punya anak dan punya pengalaman ngurusin anakku. Jadi tahu banget susahnya mendidik anak, apalagi zaman kayak gini. Nah pertanyaannya Bang Rocky Gerung ini punya pengalaman ngurusin anak nggak ya? Masa nggak pernah berenang ya kan, ngajarin orang berenang? Waduh, repot. Kan ini mulai repot udah kalau ditanya kayak gitu. Nggak masuk di logika sih memang, ngajarin orang berenang tapi dia sendiri nggak bisa berenang. Kan dungu. Kan realita loh guys, itu realita loh kata-kata itu. Ngeri, anjing ngeri. Deddy Mulyadi berikan bonus kepada Persib senilai 2 miliar. Dan anu leuwih ngerina deui 2 miliar ieu lain tina APBD Jawa Barat, melainkan dari kantong pribadi Pak Deddy 1 miliar. Dan 1 miliar deui Pak Deddy ngainstruksikeun kepada Sekda jang pejabat Pemda Jawa Barat Aruduna nepi ka saem. Edan salut anjing aing nggak Pak Deddy. Lain dia mah Pak Ono, kira-kira Pak Ono rek nyumbang sabaraha Pak Ono aya meureun yang Persib atau yang pemain Pak Ono ulah aya ku Pak Deddy itu ah. Ngeri. Pak Ono itu nyumbang ikut selfie. Ya Kang ya, gua kasih tahu. Nyumbang ikut selfie.
Eman duitnya dipakai. Rocky Gerung, bahasanya itu selalu membuat kontroversi. Kenapa membuat sakit hati orang? Ya. Kemarin-kemarin ngomongin Pak Prabowo, terus Pak Jokowi, sekarang Bapak Aing udah disebut mana? Cenah, otaknya dangkal. Ajar. Yang dangkal itu siapa? Ayo, Jar, saya salut kamu pintar, ya. Namun kepintaran itu harus punya bahasa yang baik dan dikontrol bahasanya agar tidak menyakiti manusia lainnya. Apa sih maunya? Apa sih tujuannya menghina orang dengan bahasa yang seceplos-ceplosnya? Tolonglah, kepintaran Anda akan drop kalau Anda tidak mempunyai karakter yang baik. Kritisan Anda itu membuat orang menjadi melawan Anda gitu loh. Terus maunya apa? Mau cari musuh? Gak baik loh seperti itu. Cari musuh di mana-mana dengan statement-statementnya. Tapi yang herannya lagi, kenapa wartawan selalu mengundang orang ini gitu loh? TV. Dulu saya suka banget loh dengan kritikan-kritikan Anda yang sesuai dengan nalar saya gitu loh. Tapi sekarang lama-lama Anda sudah selalu melecehkan orang lain gitu, menghina, terus memberikan satu slogan-slogan yang membuat orang tuh jadi gerah gitu loh. Betul. Please lah, ya. Introspeksi diri Anda, karena Anda juga tidak sempurna. Apapun yang diucapkan sama Anda itu membuat orang menjadi jengah terhadap Anda. Ingat, hidup ini sementara, Bung. Jangan cari musuh, karena kamu tidak akan selamanya di dunia ini. Yang ada, Anda dimusuhi semua orang. Oke? Tapi ingat, kali ini Anda salah lawan. Bapak Aing teh atau Kang Deddy Mulyadi nggak bisa. Banyak pendukungnya dan dia sudah ada di jalur yang benar. Oke? Salah kita Gading. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Gue nggak tahu ini durasi akan menjadi panjang atau enggak nih. Soalnya ini pada saat gue tag video ini sampai di 52 menit, hampir 1 jam. Tapi kalau setelah diedit gue nggak tahu jadinya berapa menit ya. Karena banyak yang request, Bang tolong bikinnya kalau bisa 1 jam. Ya elah, ini saya pakainya HP semua teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya kadang-kadang mau ngerender video, tau ngerender nggak? Yang buat ngerti yang suka ngedit video itu tiba-tiba nge-lag. Saya belum bisa kebeli yang spek yang rada gede, jadi doain lah ya. Ampun guys, ampun, setengah jam aja udah nge-lag HP saya nih guys. Semua kamera pakai HP, recording ini juga pakai HP gitu. Jadi mohon maaf ya guys ya. Tapi terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support channel ini. Saya doain semua banyak rezeki ya. Amin. Semua ya, sehat-sehat gitu ya. Karena aduh, emang berat ya untuk membangun sebuah channel dengan perangkat seadanya itu. Ngedit pakai HP sampai nge-lag guys. Aduh ampun ya. Terima kasih ya guys. Support terus ya. Mudah-mudahan nanti bisa lah ya. Minimal walaupun pakai HP speknya rada dinaikin lah gitu ya biar nggak nge-lag gitu. Thank you so much sekali lagi. Sehat selalu buat kalian. Saya udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.